suara Partai Golkar mengatakan kalau Pak Ganjar nggak dipilih oleh PD Perjuangan akan dicalonkan dengan Pak Erlangga. Jadi Erlangga Ganjar. Anda sedang mengancam PD Perjuangan? Jadi terus terang saja, Mbak Rosi, itu kami pun tidak pernah tahu soal itu. Jadi ini jadi pernyataan pribadi? Ya, saya rasa pernyataan pribadi. Tapi kan di politik itu ada panggung depan, ada panggung belakang. Bukan, ini nggak disuruh supaya ngetes apa? Tidak. Karena kalau kita tes the water. Partai Golkar itu kan ada keputusan Munas, itu keputusan yang paling tinggi. Tapi menurut Anda Erlangga Ganjar itu menarik? Menarik. Sampai saat ini kami masih belum memperhitungkannya. Jadi kami masih fokus pada kerja-kerja elektoral. Bung Bobi, sorry, ya ini dan juga untuk normatif lah yang Anda katakan. Erlangga Ganjar, jadi meskipun Ganjar di sini nggak representasinya PD Perjuangan ya, karena mau diculik gitu ya. Nah gini bedanya Mbak Rosi, kalau tadi disampaikan sama teman-teman dari ahli kan berbeda dengan kita yang partai. Kalau partai itu kan selama Pak Ganjar masih punya KTA-nya PDIP dan Pak Erlangga masih punya KTA-nya Partai Golkar, kita masing-masing kan terikat pada doktrin partai masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Pak Ganjar itu bukan PDIP, tidak bisa. Karena sampai sekarang saya yakin Mas Arya Bima telepon, KTA-nya masih laku nggak? Pasti rasa masih berlaku. Kalau saya malah teorinya malah Anies Airlangga nanti. Jadi saya begini, kita bicara calon presiden wakil presiden. Kok bisa Anies Airlangga? Ya, kita bicara calon presiden wakil presiden itu bicara dua hal, bukan cuma popularitas tapi juga kursi gitu. Nah, antara dua hal ini kalau kita bicara formula yang benar gitu ya, itu nomor satu popularitas dulu, bukan jumlah kursi. Buat apa kursi Anda banyak tapi Anda nggak populer? Pasti kalah gitu loh. Artinya cuma 3 nama, ya, Pak Prabowo, Ganjar, dan Anies. Betul. Nah, yang kedua, kalau saya melihat bukan pernyataan Pak Nurdin Halid, saya melihat pertemuan-pertemuan Golkar dengan Nasdem, misalnya gitu. Ada rencana mau ya katakanlah konvensi bersama gitu. Konvensi bersama ini kalau dari kacamata saya cari calon presiden, saya dengar cari calon presiden, berarti wakilnya siapa? Erlangga. Nah calon presiden kalau ada konvensi itu pasti Anies, Pak Prabowo nggak mungkin ikut, udah punya partai sendiri. Ganjar nggak mungkin ikut, kenapa? Nanti dibilang meninggalkan banteng, nah, berarti celeng dong, gitu. Yang ikut nanti itu pasti Anies, kalau Anies sudah ikut, yang menang pasti Anies. Jadi nanti Anies dengan Erlangga, taruhan. Anies dan Erlangga. Anies RI1, ya. Pak Erlangga RI2. Betul. Nasdem dengan Golkar. Nasdem dengan Golkar. Kalau konvensi terjadi, ada keputusan Munas. Kalau keputusan Munasnya itu dilanggar, itu wah bahaya itu. Ya, keputusan Munas kan bisa direvisi, Bung Bobi. Adalah calon presiden.